ada kebalikan dari persoalan yang sudah dia buat tadi malam. Saya salah dan dia benar. Ayo jadi ajaib, disiplin kata buka barisan, merawat terumbu karang. LOP dan POC garip utara, langkah menuju ajaib yang selalu ditolong Allah dan juga disayang Allah, dicinta Rasulullah, disayang keluarga dan juga semuanya satu sama dan terhubung. Jadi mulai hari ini kalau teman-teman punya hajat, keinginan, daripada fokus kepada cari solusinya, fokus saja praktekin jurus ini karena ini sangat it works, sangat powerful. Ayo jadi ajaib, disiplin kata buka barisan, merawat terumbu karang. LOP dan POC garap utara, langkah menuju ajaib yang selalu ditolong Allah dan juga disayang Allah, dicinta Rasulullah, disayang keluarga dan juga semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Lagi. Satu sama dan terhubung.
Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada 18.000 peserta webinar kita malam hari ini. Boleh cek suara saya dulu. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Ayah Bunda? Bunda Neti, apakah suara saya sudah terdengar? Oh jelas, sudah. Oh oke, belum dibuka ya mikrofon Ayah Bunda ya. Siap, bismillah ya. Kita sambil menunggu ya. Kita tunggu lagi sekitar 5 menitan lagi. Tapi Bunda Erna di sini mau sapa-sapa dulu. Terima kasih Bunda Lisma Teh Lisma, Bunda-bunda yang sudah menjawab. Salam sapa saya di kolom komentar. Masya Allah banyak sekali, jelas. Sudah Bunda Siti, terima kasih. Kemudian Bunda Neti, terima kasih. Bunda Tika, Bunda Hana, Masya Allah, yang sudah cantik ya. Bunda Eka, Bunda Yani, Bunda Lisma, terima kasih banyak. Oke, Ayah Bunda, kita tunggu 5 menit ke depan untuk memaksimalkan ya para peserta yang pengen sekali ikut masuk ke dalam webinar kita malam hari ini. Boleh teman-teman juga, Ayah Bunda, boleh sambil mencolek-colek lagi ya. Mungkin ada dari grup keluarganya ya, teman-teman MR yang lainnya yang belum masuk ya, kemudian keluarganya, kemudian tetangganya juga boleh banget ya kita ikut serta, apalagi yang sudah tahu ilmu magnet rezeki gitu ya, baik secara online maupun online, yang ingin terus merecharge dan menambah wawasan dan ilmu. Kita malam hari ini boleh kita tunggu 5 menit ke depan, dan Bunda Erna mau mengucapkan selamat datang untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Kita cek ada siapa aja. Di sini ada Bunda, oh dari kamera aja ya. Bunda Erna lihat dari kamera aja. Oh iya teman-teman, ayah bunda yang memungkinkan untuk membuka kamera, boleh sekali dong menemani Bunda Erna dan juga pembicara malam hari ini untuk kita sama-sama ya bersama-sama di webinar malam ini saling support dengan cara boleh open cam-nya ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Bunda Erna mau absen dulu nih ya sebelum kita tunggu dan kita mulai. Bunda Erna mau sapa-sapa lagi siapa ya di sini yang sudah menemani Teh Erna untuk bersama belajar ya malam hari ini. Ada, oh si cantik Bunda Hana, kenapa lapar? Masya Allah ya. Sehat ya Neng ya. Masya Allah. Ini istri dari pembicara kita malam hari ini yang sangat luar biasa mendampingi sahabat saya, adik saya yang luar biasa ya. Karena terima kasih sudah bergabung. Ada admin ajaib kita ya yang sekarang itu adalah asisten HRD dari Yayasan Khairul Razikin Bandung. Ada Bunda Neti, Masya Allah Bunda sayang. Selamat malam, sehat ya Bun. Terima kasih yang terus membersamai kita ya. Terus bersyiar ya di kajian rutin Korwil KBB. Ada siapa lagi? Ada Bunda R. Ane Suminar Nugraha. Ada Bunda, kalau Bunda Neti sama Bunda Ana kan pasti dari ke Bandung ya. Kalau Bunda R. Ane Suminar Nugraha dari mana Bunda? Mungkin lagi ambil buku catatan dulu ya. Atau ambil kopi juga boleh ya. Kopinya, tehnya, cumilan cepuluhnya boleh disiapin. Karena materi hari ini daging banget insya Allah ya. Jadi teman-teman santai aja, serius, sersan ya, serius tapi santai. Kemudian ada Siti, Bunda Siti, ada, oh Bunda Siti Rohma, selamat malam Bunda. Teteh, Masya Allah. Dari mana nih Bunda Siti Rohma? Dari Bandung atau dari kota mana ya? Terima kasih sudah bergabung. Ada, oh Lembang, Masya Allah, Tabarakallah. Selamat malam Lembang. Lembang ini luar biasa ya, kompak sekali ya. Istiqomah insya Allah terus menghadiri kajian online maupun online. Bunda Iim, Masya Allah Bunda Iim Rohaini. Hujan, Masya Allah. Iya di sini juga hujan ya. Di Sukabumi juga hujan. Bunda Iim sehat ya?
Masya Allah, Alhamdulillah rindu ya rindu, Masya Allah. Ada Bunda Tika, selamat malam, Masya Allah. Bun, Bandung ya, Bunda Tika ya? Ya, ini banyakan Bandung ya. Adi, boleh diketik di kolom kan mikrofonnya belum dibuka ya. Oke, selamat kasih ya Bunda Tika sudah bergabung. Oh, Lembang juga. Wah, Lembang luar biasa ya. Ada Bunda Yani. Selamat malam Bunda Yani. Bunda sehat ya, Bun. Terima kasih ya udah off cam ya, udah on cam menemani Bunda Erna dan pembicara kita malam hari ini tentunya ya. Ada siapa lagi? Ada Bunda Ani Yunani. Selamat malam Bunda Ani. Terima kasih sudah bergabung. Bunda Diana. Selamat malam Bunda. Ada siapa lagi? Bunda Ena, Bunda Ani Yunani, Bunda Diana, Bunda Eka Suparmika, Masya Allah. Ada siapa? Bunda Jil dan Putra ya. Jil dan Putra. Kemudian ada Telisma, Masya Allah. Terima kasih Telisma sayang. Ada Bunda Mia Kusmiati, P3 Karanca Bali. Masya Allah. Selamat malam. Terima kasih. Oh, ada Bunda Parmi. Selamat malam, ibuku, sayangku, rinduku. Masya Allah, sehat ya, Bun. Ada Teh Teti, Masya Allah. Sudah semakin ya bertambah peserta malam hari ini ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu yang lain, Terna mau buka aja dulu ya. Boleh diketik di kolom komentar yang di luar Bandung. Mungkin yang di Bandung juga. Oh, ada paling atas, ada Bapak Dr. Andes Wahyu SHMHM MM. Selamat malam, Bapak. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung di webinar malam hari ini ya. Salam kenal semuanya. Saya sendiri langsung diimpor dari negara Sukabumi ya. Jadi alhamdulillah walaupun kita jauh tapi kita selalu dekat di hati insya Allah ya. Oke, Bunda-bunda. Bismillah kita mau semakin bertambah ya, alhamdulillah. Kita buka, Bunda Erna boleh izin bukanya dengan pantun dan nanti ayah dan bunda boleh jawab dengan cakep. Siap ya? Jempolnya mana kalau siap? Oke ya, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekuntum mawar daunnya utuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya ya. Satu kali lagi. Kang Icang beli sepatu bola. Cakep. Belinya sekalian sama sepatu basket. Cakep. Selamat datang di acara kajian online Magnet Rezeki Korwil Bandung Barat. Masya Allah. Terima kasih ya, udah cakepnya ya. Oke, baik ayah dan bunda. Robi Sohli Soderi wa yasirli amri wahlul uqdata milisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, ayah dan bunda, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama ya bunda, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena dia sang pemilik ya, raja dari seluruh makhluk, kemudian penguasa langit dan bumi, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini malam Kamis ya, hari Rabu, malam Kamis tanggal 19 November tahun 2025. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita bertemu walau secara virtual, walau secara online ya. Dalam webinar kita malam hari ini insya Allah dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan sukacita dan bahagia. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Ayah dan bunda,
sebelum kita mulai, saya mau ucapkan terima kasih dulu tentunya kepada pelaksana atau penyelenggara kajian rutin online kita di Korwil KBB. Tentunya ada Korwil ya, Korwil Kabupaten Bandung Barat yang sudah selalu support dan memfasilitasi kita semua agar terus apa ter apa namanya terhubung ya antara kami para CTMR gitu ya, dan juga para kita semuanya, para dalam sebuah komunitas Magnet Rezeki di Kabupaten Bandung Barat. Dan juga selanjutnya kami ucapkan terima kasih untuk tim multimedia yang bertugas ya. Dan yang sekaligus pembicara kita malam hari ini tentunya ada Yanda Fajrin. Selamat malam Yanda, sehat selalu. Dan juga ada kemudian narasumber tentunya ya, pembicara kita malam hari ini. Tadi sudah disebutkan ada sahabat saya, ada pembicara kita yang tak kalah materi yang dahsyat, yang akan memberikan materi dahsyat malam hari ini kepada kita semua ya. Dan yang paling spesial, saya ucapkan terima kasih untuk ayah dan bunda atau bapak dan ibu yang sudah berkenan hadir selalu on time before time untuk selalu hadir di majelis ilmu ini gitu ya. Tidak pernah bosan, tidak pernah capek, tidak pernah lelah gitu ya, dan tidak pernah merasa penuh ya dirinya untuk terus merecharge ilmunya agar terus terjaga energinya, terjaga ilmunya. Mudah-mudahan apa yang diterima ya, apalagi sampai dipraktekkan, itu menjadi wasilah datangnya sebuah kebaikan, keberlimpahan gitu ya, keberuntungan, bahkan keajaiban serta pertolongan Allah kepada kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Baik Ayah dan Bunda, perkenalkan saya dengan Bunda Erna Yulia atau sering disapa dengan Teh Erna, yang alhamdulillah hari ini saya memandu acara ini langsung dari Sukabumi ya, untuk menemani Ayah dan Bunda pada malam hari ini. Dan tema malam hari ini tentunya Ayah dan Bunda tidak kalah dari kajian-kajian sebelumnya yang selalu memberikan materi dahsyat untuk kita semua ya. Dan tema malam hari ini adalah berjudul Menanam Kebahagiaan dalam Sholat. Masya Allah, dari judulnya aja kita udah ngerasa materi ini bermakna nggak sih Bun? Kalau bagi saya pribadi itu bermakna sekali, karena tidak semua mungkin dari kita, termasuk saya juga gitu ya, tidak semua merasakan untuk merasakan bahagia dalam sholat itu perlu proses, betul ya? Iya, betul sekali. Karena apa? Banyak sekali dari kita itu sering sekali terdistrak dengan kesibukan kita gitu ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pebisnis, sebagai pekerja dan lain sebagainya. Kita rasanya dalam sholat itu seringnya itu keburu-buru gitu ya, pikirannya kemana-mana dan lain sebagainya. Kayaknya perlu proses, perlu belajar, perlu jam terbang dan lain sebagainya gitu ya, untuk bisa merasakan bahagianya itu, tenangnya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, tapi sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana bisa menanam kebahagiaan dalam sholat ya. Siap di sini Ayah dan Bunda? Kalau siap, jempolnya mana? Siap ya. Oke. Sebelum kita mulai, sebelum saya panggilkan pembicara, kita basmalah dulu bersama-sama. Lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Dan malam hari ini Ayah dan Bunda, saya akan mengedifikasi pembicara malam hari ini. Siapakah beliau? Beliau tentunya secara pribadi saya mengenal beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Sahabat saya juga, sahabat hijrah saya, kemudian adik saya, dan juga seseorang yang saya melihat perjalanan hijrahnya, prosesnya itu kami betul-betul sama-sama digodok betul-betul gitu ya, untuk bisa bersama-sama dalam memaknai sebuah
ilmu, memaknai sebuah hikmah hidup, dan lain sebagainya. Dan malam hari ini beliau adalah seorang suami dari Bunda Hana Nur Hasanah yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Dan beliau adalah seorang ayah dari 3 anak ajaib, ya, Aiko, Hiro, dan Sachi, disingkat jadi Airochi, ya, sudah ada di layar. Beliau adalah juga seorang manajer divisi DKA atau Dunia Keluarga Ajaib. Dan beliau juga seorang pencipta lagu Ayo Jadi Ajaib. Siapa di sini yang udah tahu lagunya? Katakan saya. Wah, kayaknya keren banget ya. Dan Bunda Hana langsung penyanyinya, Masya Allah, luar biasa. Suaranya juga suara emas banget ya. Beliau juga seorang certified content creator BNSP dan juga seorang certified trainer magnet rezeki tentunya. Dan juga beliau seorang multimedia expert YKR Bandung dan seorang perintis dari Sekolah Dahsyat Khairul Rozikin Bandung. Dan beliau juga seorang member dari Video Labs. Masya Allah ya, backgroundnya juga sangat luar biasa. Dan malam hari ini beliau dengan penuh dengan humble-nya akan men-sharingkan sebuah ilmu kepada kita semua, dan tentunya kita semua tidak sabar untuk menerima ilmu dahsyat malam hari ini ya. Kalau gitu tidak berlama-lama lagi, kita akan panggilkan beliau, dan sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. Masya Allah. Boleh tepuk tangannya Ayah dan Bunda untuk pembicara kita malam hari ini. Dan kita langsung panggilkan apakah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Yanda Fajrin. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana, sehat Yanda? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Kalau keren sekali, Yanda. Kalau teman-teman di sini, Ayah dan Bunda sudah nggak sabar nih untuk menerima sharing ilmu dari Yanda malam hari ini ya. Untuk itu, Teh Erna akan berikan waktu dan layar kepada Yanda. Silahkan. Baik, terima kasih Terna. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Mana nih pesertanya, ada nggak? Coba kita lihat. Oh, Masya Allah udah banyak. Ya, ada sekitar 270 orang ya Terna ya. 2700. Baik, terima kasih Terna sudah membuka kajian online pada malam ini ya. Kita beri doa yang terbaik untuk Terna. Semoga keajaiban dan pertolongan Allah selalu datang di sekitarnya, selalu menghampirinya, selalu ada di dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Yanda. Amin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana innal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya, dari sekian banyak peserta yang hadir, saya melihat seorang bidadari. Masya Allah ya.
Terima kasih istriku sudah sempat ya di tengah-tengah anak-anak yang super heboh itu ya bisa menemani suaminya ada di kajian malam ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang apabila mengucapkan sesuatu termasuk mengerjakannya dan itu istiqomah. Baik, terus ada malaikat lagi nih di tengah-tengah sini, ternyata ada mertua saya, Teh Erna, Masya Allah. Nina, Masya Allah ya, sempat juga hadir ya di, ini belum dekat juga nih di Jatinangor sana di Kabupaten Sumedang. Selamat malam Mama. Sehat ya. Baik, yang lain ada Bunda Neti, ada Bunda Iin, ada Bunda Mia, ada Teh Siti, Bunda Yani, ada Pak Wahyu, ada Teh Tika, ada Kak Diana, ada Bunda Eka, Bunda Parmi, Bu Ani, ada Teh Teti, kemudian ada Jildan Putra, terus ada Bunda Ica, ada Bunda Ani, ada Kokoy, ada Tehni, ada Bu Tintin Bandung. Ada Teh Lisma juga, ada Bunda Maya juga ada, Bunda Hasna dan Bunda Lasmi, kemudian ada Bunda Cahyani ya. Semoga yang bisa membuka atau meng-on-kan videonya ya Allah curahkan keberkahan, keberlimpahan dari apa yang sudah dimiliki dilipat gandakan. Amin ya alamin. Amin ya Allah. Baik, puja-puji kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam ya. Salawat serta doa untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada saat ini lokasi saya itu hujan, Teh Erna. Ya, jadi sahdu nih suasananya, Masya Allah. Ya, sahdu hujan ya, karena sepertinya bahkan apalagi di Lembang ya, Teh Siti ya, kayaknya hujan juga ya di sana ya. makin sejuk aja ya di sana ya, Masya Allah. Kemudian ini udah pada sholat Isya belum? Ya kita mau bahas sholat nih ya. Kalau Udah belum, dong. kalau belum STW Isya, sekarang di stop dulu zoomnya ya, kita ambil wudhu dan segera laksanakan sholat Isyanya. Nah, ini kita santai aja ya, kita ngopi ya, ngobrol perkara magnet rezeki ya. Ngopi aja kita santai, kita ngobrol perkara magnet rezeki ya. Baik, saya buka nih ya PowerPoint-nya atau materinya mana ya. Oke, sudah disebutkan tadi sama Teh Erna ya. Terima kasih buat tim multimedia yang sudah bisa menyempatkan waktu saya sendiri. ya, alhamdulillah Allah berikan kelebihan saya dalam hal seperti ini. Jadi ketika saya bisa berada dalam suasana atau kesempatan seperti ini, saya bisa menghadirkan yang terbaik buat ayah bunda abang kakak sekalian ya. Bismillah. Oke, perkenalan dulu ya. Tadi mungkin sempat belum full. Jadi saya namanya itu tadi Fajrin Syawuz ya. Hari ini saya masih berkhidmat di Yayasan Khairul Rezekin Bandung sebagai manajer divisi Dunia Keluarga Ajaib. Kemudian keseharian saya emang bergelut di bidang multimedia. Dan alhamdulillah setahun kebelakang ini dibekali atau diberi amanah oleh Allah ya sebagai menjadi TMR di TFT 10 kemarin ya. Baik. Oke, kita bahas apa sih malam ini? Kayaknya belum mudah banget ya buat saya ngebahas ini. Menanam kebahagiaan dalam sholat ya. Jadi melepas hal yang tidak ringan dan menemukan kedamaian di dalam sholat. Oke, sebelum lebih dalam lagi, saya akan coba disclaimer dulu ya. Ini pembahasan apa sih? Apakah sangat lebih kemana nih arahnya? Coba kita lihat. Oke, pembahasan kita pada malam ini yaitu bukan kajian ya.
ini hanya sebatas ngobrol ya, atau sebatas sharing dari saya sebagai CTMR bagaimana ilmu menit rezeki ini bisa kita bisa dari guru kita Ustadz Nasrullah itu diaplikasikan ke dalam sholat. Ya, jadi materi ini tidak membahas hukum sah batal rukun atau syarat sholat dalam perspektif fikih ibadah. Kemudian ya itu tadi jurus ini, pembahasan kali ini hanya sharing bagaimana kita mengaplikasikan penerapan ilmu menit rezeki dalam sholat. Fokus pada manajemen energi hati ya, dan kepasrahan total pada Allah atau tawakal. Tujuan utamanya yaitu mencapai kondisi bahagia ketika kita sholat, hasilnya itu bahagia. Dan plong, setiap selesai sholat menjadikan sholat sebagai sumber energi yang luber dalam hal positifnya. Dan ini saya tujukan untuk pribadi saya ya. Kalau ayah bunda abang kakak sekalian ada yang bisa diambil dari kajian pada kesempatan kali ini, itu murni dari Allah yang membukakan hati daripada ayah bunda abang kakak sekalian. Saya hanya menyampaikan dan saya tujukan untuk diri saya pribadi. Ya, ini tadi saya muncul lagi. Nah, Certified Trainer Magnet Rezeki ya. Alhamdulillah tahun ini saya sudah mendapatkan certified ini ya. Dan perlu ayah bunda abang kakak sekalian ketahui bahwa kami itu adalah semua CTMR itu adalah para pendosa yang berusaha memperbaiki diri dan memuliakan orang lain, membahagiakan dengan cara menyebarkan ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu menit rezeki. Karena perintah Allah untuk selalu belajar dan mengajar. Jadi saya bukan ustadz, saya bukan orang alim ya. Bahkan dulu kalau zaman sekolah pesantren kilat pun saya nggak masuk gitu. nggak lolos pesantren kilatnya. Jadi apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah murni apa yang saya dapat dari gurunda kami di Menit Rezeki, Ustadz Nasrullah. Baik. Nah, oke ya, coba ya tangannya nih giniin, bisa nggak ya? Coba genggam tangan Anda ya, makin erat ya. Makin erat ya, tekan kencang-kencangnya ya. Nyaman gak sih ya? Kemudian lepaskan perlahan. Nah. Ya. Nyaman gak sih pas kita lepas tuh ya? Kita kalau kayak gini-gini tuh terus kita lepas lega gitu, plong. Nah, saat kita sholat, takbir itu adalah pelepasan. Hakikatnya itu adalah melepaskan. Kan nggak ada orang sholat seperti ini. Ya. Atau ada di antara kita di sini yang sholatnya kayak gini. Ya. Sholatnya kayak gini. Allahu Akbar. Nggak ada kan ya. Jadi ini adalah sebuah simbol bahwa ketika kita sholat, itu kita melepaskan semua keduniaan kita, melepaskan busana keduniaan kita, ya pakaian, jabatan kita di hadapan Allah. Ya, oke ya. Kemudian takbiratul ihram, mengangkat tangan adalah momen kita melepaskan dunia. Ya, jadi kita saat kita mulai sholat itu yang diharapkan bukan yang diharapkan, seharusnya seperti itu. Melepaskan apa yang ada di dalam beban hidup kita itu dilepaskan di dalam sholat. Ya. Allahu Akbar. Ya. Nah, dari segala keterlepasan itu, salah satunya itu bagian dari masa lalu. Melepas masa lalu. Kemudian menyerahkan persoalan saat itu yang kita alami itu kepada Allah. Jadi ketika kita tumpah di dalam sholat, dari awal kita takbiratul ihram, itu ujungnya adalah kebahagiaan. Kemudian
mengakui kebesaran Allah dibanding semua persoalan kita. Karena persoalan itu sebesar-besar apapun persoalan, ada Allah yang maha besar. Itu yang harus ayah bunda abang kakak yakini ya. Taruh dalam-dalam di dalam hati bahwa saat kita mempunyai persoalan, apapun persoalannya, sebesar apapun persoalannya, tantangannya, kita punya Allah yang maha besar. Dan itu adalah konsep dari tauhid. Nah, makna takbiratul ihram. Ketika kita mulai takbiratul ihram, itu adalah sebuah transaksi peralihan dari kesibukan duniawi menuju zona ibadah dan ketenangan ilahi. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang yang memanggil sebanyak mungkin para pemeluk agamanya itu untuk membersihkan diri di satu hari itu. Bayangkan kita 5 kali dipanggil oleh Allah melalui azan, itu 5 kali, belum lagi dengan sholat-sholat sunnahnya yang lain. Nah, ketika kita tiap 5 waktu itu hadir, itu Nabi Muhammad SAW itu mensimbolisasikannya dengan mandi, seperti mandi. Bagaimana orang mandi kalau 5 kali sehari, Masya Allah pasti bersih gitu badannya gitu, mulus gitu badannya ya. Oke, kemudian keagungan ya, Allahu Akbar ya, menandakan hanya Allah yang besar. Masalah kita mah nggak ada apa-apanya gitu. Hanya kita aja yang overthinking atau terlalu fokus pada penyelesaiannya, bukan pada solusinya. Sedangkan solusinya itu hanya Allah yang punya. Ya. Jadi kita kadang kalau punya persoalan atau tantangan, ya fokusnya, gimana caranya supaya selesai gitu. Gimana caranya amanah kita ini selesai juga. Gimana caranya supaya semua terlunasi. Itu memang otak kita itu nggak sinkron sama hati. Di kepala mencari bagaimana cara untuk melunaskan seketika itu juga, di hati nggak tenang gitu. Jadi nggak sinkron. Bahkan di mulut juga kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak disiplin kata, ya, semacam amanah kita coba hilangkan dulu disiplin katanya, kita ganti jadi hutang saya banyak. Itu saat itu juga Allah mengkabulkan. Ya udah, hutang lu banyak, hutang kamu banyak ya. Oke. Kemudian lepas ya, momen menyerahkan semua beban, luka, pikiran kepada sang pemilik. Saya beberapa waktu ini itu mencoba untuk bagaimana kita dalam sholat itu tidak selalu tepat waktu. Karena ada reward yang dijanjikan oleh Allah ketika seorang hamba bisa menunaikan sholat di masjid di belakang imam tanpa tertinggal takbiratul ihram selama 40 hari, itu rewardnya adalah dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Nah, saya coba mengejar kemarin, ternyata emang belum mudah. Dan saya terputus di hari ke-25. Tapi di hari ke-25 itu aja saya sudah merasakan bagaimana ketenangan itu benar-benar hadir di dalam diri saya. Apapun yang terjadi pada diri saya, kayak tenang aja gitu. Di hati ini tenang gitu. Walaupun tidak banyak yang melihat ketenangan saya itu gitu. Ya, hanya saya yang ngerasain gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, apa sih yang kita lepaskan ketika kita melepaskan saat takbiratul ihram? Luka hati, segala bentuk ketidaksenangan, tidak nyaman hati, dan dendam. Ini kalau bahas tidak disiplin kata itu ada 3D. Ada dendam, dengki, dan dongkol ya. Itu semacam bisikan-bisikan ya setan terhadap kita untuk merespon orang lain
merespon sikap orang lain pada kita, sehingga sikap-sikap ini tuh secara otomatis melukai hati. Kemudian beban pikiran yang lebih banyak itu memikirkan duniawi, bagaimana saya mendapatkan dunia ini agar saya bisa memuliakan orang lain. Jadi keduniawian ini itu dijadikan alasan untuk memuliakan orang lain, padahal dengan kita melepaskan semua beban pikiran itu otomatis datang sendiri, semacam keran air yang nggak ditahan kerannya tapi dibiarkan terus mengalir airnya. Kemudian ada energi negatif, itu yang kita melepaskan energi negatif, karena dalam sholat kan kita mengucapkan kalimat thayyiban, ya, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang artinya baik gitu. Sehingga harusnya harapannya adalah ketika kita mengucapkan semua itu, energi negatif atau energi yang tidak positif seperti amarah, prasangka tidak baik dan ketidaksabaran itu selesai dan coplok sendirinya gitu pada saat kita laksanakan sholat. Kemudian memaafkan dan dilupakan, tidak hanya dilepas tapi dimaafkan sepenuhnya. Apa yang terjadi, apa yang membuat kita tidak nyaman kepada orang lain itu kita lepas tanpa harus dia meminta maaf ke kita, bermohon-mohon dan di depan semua orang, tidak perlu. Cukup kita yang melepaskannya di dalam hati. Oke. Nah, ketika kita mengangkat tangan, bertakbiratul ihram dan melepaskan semua ketidakbaikan atau ketidakpositifan atau energi-energi yang tidak positif dalam diri kita, itu kita menjalin sebuah akad dengan sang life organizer. Saat takbir, terlepaslah semua energi kepada malaikatnya yang dibawa ke Allah. Sisanya adalah kebahagiaan. Duduk manis menunggu penyembuhan. Ya, jadi dalam magnet rezeki ada istilah duduk diam rezeki datang. Ketika kita sudah benar-benar melepaskan energi yang tidak baik ini, malaikat itu hanya membawa energi yang baik kepada Allah. Dari hadis riwayat Muslim, tidakkah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka diliputi ketenangan. Jadi ketika berzikir itu kan arti kata lainnya itu mengingat Allah. Jadi ketika kita mengingat Allah, kita tuh diliputi ketenangan. Nah, yang tadi saya ceritakan tuh, saya sempat berhasil 25 hari STW di belakang imam bersama takbiratul ihramnya, itu ketenangannya saya dapetin gitu. Kemudian diliputi rahmat dan malaikat menaungi mereka. Kaitannya sholat adalah bentuk zikir paling sempurna. Jadi sepanjang kita sholat, itu adalah bentuk zikir yang paling sempurna, sumber ketenangan dan kebahagiaan. Nah, ini analogi ya, analogi wedding organizer. Jadi wedding organizer kan pernikahan ya. Di sini ayah bunda, abang kakak yang sudah masih ada yang sendiri, masih. Ada jomblo fisabilillah nggak di sini? Coba dicat dong, jomblo fisabilillah. Kalau ada Icang nih, Icang pasti duluan absen nih. Saya. Ya, jadi kita beranalogi ya. Analogi wedding organizer. Nah, ini adalah foto pernikahan saya ya, sama doi. Ya, ini dulu belum pakai apa namanya, masih zaman jahiliyah ya, belum pakai pakaian pernikahan yang harusnya yang syar'i, tapi ini sebagai contoh aja biar agak melek dikit nih. Oh, ini Anda Fajar nikah sama siapa nih? Ya emang itu tuh orang itu yang di situ. Nah, jadi ketika kita menganalogikan, saya mendapatkan analogi ini dari gurunda kami Nasrullah, bahwa
ketika kita berakad dengan life organizer itu seperti analoginya wedding organizer. Ketika kita ber-WO ya, kita mencari WO untuk mengorganizer pernikahan kita. Pernikahan saya. Ya. Nah, dalam pernikahan kita percaya penuh pada WO untuk mengurus gedung, catering dan dekorasi, semuanya udah siap gitu. Kita tinggal duduk aja diem di atas pelaminan. Tugas pengantin hanya duduk manis berdampingan menjadi raja dan ratu seharian. Nah, kadarulullahnya waktu zaman saya menikah dengan sang malaikat ini, Masya Allah. Kita nggak pakai ya sayang, kita nggak pakai WO ya. Kita nggak pakai WO, tapi kita itu difasilitasi di sebuah rumah makan yang rumah makan itu hanya mengurus cateringnya saja. Nah, misalnya kita yang mencari sendiri gitu. Nah, dengan itu saja kita udah cukup terbantu dari segi rumah makan itu menyiapkan makanan untuk kita dan para tamu undangan, tanpa harus kita sang pengantin atau keluarga itu memikirkan makannya mesti ada apa segala macam. Pokoknya ready aja makanannya. Nah, kemudian kita nggak akan pusing kalau memikirkan piring kotor saat di pelaminan, ya kan? Kita nggak, aduh itu pikiran apa piring kotor nggak ada yang ambil, nggak akan ada karena sudah ada yang mengurus gitu ya. Nah, jika pada WO manusia aja percaya, mengapa pada Allah kita ragu gitu? Ketika kita naik pesawat, kita cari nih pilotnya. Bahkan ada yang mencoba bertanya kepada petugasnya, ini pilotnya sudah berapa lama jam terbangnya? Baru dia mau naik ke pesawat itu. Jam terbang seorang manusia, seorang pilot, itu membuat dia harus memutuskan apakah dia naik atau nggak naik di pesawat itu. Nah, kita ini udah punya life organizer. Allah dan malaikatnya jauh lebih hebat mengatur skenario hidup kita dibanding pengelolaan manapun. Serahkan masalahnya. Allahu Akbar. Ya. Serahkan masalah kalian. Tawakal aja udah. Lepaskan semua yang ada di dalam hati dan pikiran. Pada surat Ar-Ra'd 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi hanya cukup mengingat aja, berzikir. Kalau dalam Arabnya itu zikir. Zikir itu mengingat Allah. Jadi sholat adalah zikir terbesar, karena itu salah satu sumber kebahagiaan hati berasal dari sholat. Memang saat kita nanti di yaumil akhir itu amalan yang paling pertama ditimbang adalah amalan sholat. Tapi yang membuat kita masuk ke surga adalah rahmat Allah. Jadi dengan berzikir, semoga ada rahmat Allah yang bisa kita dapati dan membuat amalan-amalan sholat kita tuh menjadi semakin berat timbangannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, akad itu bernama tawakal. Ketika kita tadi bertakbir ya, bertakbiratul ihram, kita melepaskan dan berakad dengan Allah dengan tawakal. Penyerahan total. Tawakal adalah bentuk penyerahan segala urusan kepada Allah setelah kita berusaha berdiri, takbir. Ya. Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah suka. Dulu istri saya suka sama saya. Sampai sekarang suka sih. Ya. Kalau ada orang yang suka sama diri kita itu harusnya bagaimana? Girang nggak sih? Ada orang yang suka dengan cara saya bekerja, akhirnya saya dipakai terus jasanya. Suka nggak? Ini Allah yang suka. Bayangin Allah yang suka. Kebayang nggak sih? Allah suka hambanya yang bertawakal. Ya, Allah suka kita saat kita bertawakal. Dari sekian amalan,
ketika kita bertawakal tanpa amalan zikir yang panjang-panjang segala macam, itu Allah sudah suka gitu. Kita Allahu Akbar, ya Allah, hamba pasrah padamu ya Allah, hamba pasrah. Dengan itu aja Allah udah suka. Ya. Nah, coba kita dengarkan penyampaian atau sebuah cerita dari Gurunda Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah, founder Magnet Rezeki. Bagaimana sikap tawakal ini itu ada di kehidupan nyata dan diceritakan oleh beliau. Baik, silahkan didengarkan. Ibu ini mau nikahin anak 2 minggu lagi gitu kan, ini kisah nyata. 2 minggu lagi dia mau nikahin anak gitu kan, tagihan udah mulai datang, undangan udah mulai disebar, kemudian besan udah mulai nanya-nanya gitu kan. Terus kemudian dia nggak punya duit. Ya, gimana caranya? Nggak punya duit gitu, ya. Nggak punya duit. Sampai kemudian akhirnya, aduh gimana ya? Saya nggak punya duit nih gitu kan. 2 minggu lagi gitu. Udah ditagih nih. Maka serahkan. Ya, akhirnya dia sholat, namanya sholat hajat. Ya. Dia gelar sejadah. Dia sholat tuh. Ya Allah, ya, yang punya anak Engkau, yang punya waktu Engkau. Aku nggak punya duit hari ini. Aku serahkan kepadamu. Allahu Akbar. Udah selesai sholat, dia kepikir. Selesai sholat tuh ada ilham, dapat ilham. Nah, ilham inilah yang kita perlukan. Ya, ilham ini yang kita perlukan. Dapat tuh. Ilhamnya apa? Ya, kan kamu punya rumah kontrakan, coba jual, ya. Cuma kan kalau dijual semuanya, nanti nggak ada untuk makan, karena dia hanya bergantung ya untuk maishahnya, untuk penghasilannya hanya dengan rumah kontrakan itu 5 pintu. Nah, kemudian dia mikir kan, ya kalau 1 pintu dijual gimana? Ya 1 pintu adalah harga 40 juta gitu kan. Dia mau jual, cuma gimana caranya? Nggak ngerti caranya, ya. Gelar sejadah lagi. Ya, artinya sejadah masih ada di situ, diambil sertifikat, ditaruh. Ya Allah, aku nggak ngerti cara jualnya. Kan gampang tuh, simple. Aku nggak ngerti cara jualnya, tolong ya Allah. Cuma Engkau yang bisa beli, tolong baca-baca dulu. Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan rumahku kepadamu. Ya Allah, aku serahkan gitu ya. Itu rumah kontrakan kepadaku, kontrakanku kepadamu ya Allah. Siapa tahu bisa dibeli olehmu. Allahu Akbar. Tenang dia. Nah, udah itu gitu kan, dia kepikir untuk melakukan ya ikhtiar. Nah, ikhtiarnya ini dia mau nanya-nanya sama biro iklan. Zaman dulu kan biro iklan ya. Ya, mau nanya gimana caranya untuk menjual rumah 1 kontrakan gini. Akhirnya dia dandan, pergilah dia bawa itu ya fotokopi sertifikat dia mau ke biro iklan gitu, mau tanya-tanya. Nah, dia ketemu masuk ke dalam 1 angkot ya, di angkot itu ketemu ibu muda ya. Ibu muda nu nanya ya, ibu mau kemana? Mau pasang iklan ya, ke biro iklan Neng ya. Iklan apa Bu? Iklan rumah. Rumah apa? Rumah kontrakan. Saya bingung ya, siapa ya yang mau beli gitu. Saya jadi mau nanya-nanya dulu gitu ya. Terus ibu muda ini bilang, Bu kita turun yuk gitu. Turun, saya mau pasang iklan. Udah ibu turun aja dulu sebentar gitu. Ini sebelum jauh gitu. Terlalu jauh nanti kita jalannya kejauhan gitu. Ya udah gitu. Turun, pas turun dibayarin lah itu si angkotnya. Ada apa Neng? Saya tuh beberapa bulan ini nyari rumah. Saya cuma punya uang segini-gininya, nggak pengen ngutang, nggak pengen ngamanah, nggak pengen beli pakai bank gitu. Terus saya mikir ya, ada nggak ya rumah kontrakan dijual? Ya minimal saya gitu kan tinggal di rumah kontrakan tapi punya saya sendiri gitu. Cuma kan siapa yang mau jual? Rumah kontrakan kan penghasilan. Dipertemukan sama Allah. Yang satu bilang siapa yang mau beli? Yang satu bilang siapa yang mau jual? Dipertemukan di detik yang tepat. Coba 5 menit berbeda. Angkotnya kan beda lagi. Siapa yang menemukan itu semua? Karena itu semua satu sama terhubung. Jadi ketika kita udah masuk nih gitu kan ke zona ini, maka zona ini zona keajaiban Bapak Ibu. Masya Allah ya. Kebayang nggak itu tawakalnya, pelepasannya itu apa namanya benar-benar pure gitu.
Jadi ketika seorang ibu yang tadi itu hanya mengingat Allah, ya ini poinnya ya, hanya mengingat Allah udah suka, ya semacam apa ya, semacam perempuan dan laki-laki yang bertemu pandangan pertama terus udah saling suka gitu, ya. Ini ibu itu baru mengingat, ya Allah udah suka. Kemudian apa? Dia tawakal pada Allah. Dia lepaskan semuanya di sejadah. Dia lepaskan pada takbir itu, ya. Dia lepaskan. Bener-bener, bahkan dari cerita yang tadi itu, ya Allah ini saya punya rumah, baca-baca dulu deh, kan engkau yang bisa membelinya. Iya kan? Dia membayangkan Allah ada di depan dia gitu. Jadi ketika tawakal ini benar-benar tumpah ya di sholat kita, Masya Allah, ceritanya Ustaz Nasrullah tadi kayak nggak masuk akal nggak sih? Jadi dia baru berangkat aja tuh udah mudah gitu urusannya. Karena tadi Allah udah suka, kemudian dia ikhtiar melepaskan segalanya dan satu sama dan terhubung gitu. Dia bertemu dengan orang yang membutuhkan, yang sama-sama saling membutuhkan gitu. Sempat juga ini terjadi sama saya, tapi ceritanya hari itu butuh uang. Saya tidak menceritakan kepada istri saya tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Saya hanya membuang pikiran itu, tidak mencari solusi, hanya menjalankan hari itu dengan seadanya gitu. Bahkan saya menjanjikan sesuatu kepada istri saya pada siangnya untuk saya bawakan, padahal saya nggak pegang uang gitu. Dan saya menjalankan hari-hari itu tanpa mengeluh, tanpa apapun itu menceritakan ke sesama manusia. Saya hanya menjalankan dengan tidak memikirkannya, dan Masya Allah tiba-tiba mudah aja ada uang yang masuk ke dalam rekening. Baik, ya itu tadi ya Ustaz Nasrullah memberikan bagaimana konsep tawakal itu benar-benar ada. Spiral kebijaksanaan harian. Pada pagi ya, ini yang tadi saya ceritakan tadi ya. Pada pagi menjalankan kesehariannya dengan normal tanpa memikirkan, kumaha ieu teh butuh pisan itu. Enggak, tidak ada sikap seperti itu dalam insan magnet rezeki, ya. Pagi ke zuhur, ada masalah atau persoalan dengan konsumen ataupun serupanya, terima. Bahkan maafkan, lepaskan saat takbir zuhur. Allah, hamba lepaskan apa yang sudah membuat tidak nyaman dari zuhur, dari pagi sampai saat ini, ke siangnya nih, dari siang ke asar, pekerjaan yang menumpuk atau dimarahi sama atasan, bawa dalam diam aja, udah diam, lepaskan saat asar, ya. Dilepaskan saat asar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan segalanya. Dari asar ke isya, maghrib dan isya, ya. Tutup hari dengan melepas sisa energi yang tidak positif, nolkan hati. Kemudian menjelang tidur dalam bahagia, tanpa ada dendam, dengan energi yang baru. Pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW ada sebuah cerita, Nabi mengucapkan bahwa ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabat yang lain, mengucapkan bahwa sebentar lagi ada seorang calon ahli surga. Datang nih si calon ini. Kemudian yang mana ya Nabi? Yang itu.
Kemudian besoknya lagi datang lagi, dan 3 hari berturut-turut sang Nabi mengucapkan bahwa orang ini adalah ahli surga. Akhirnya para sahabat penasaran dong, amalan apa sih yang dia kerjakan gitu ya, amalan apa yang dia kerjakan sehingga sang Nabi itu mengucapkan 3 hari berturut-turut bahwa beliau adalah calon ahli surga, seorang ahli surga. Supaya nggak ini ya ceritanya, coba simak video berikut. Imam Al-Muhasibi mengajarkan murid-muridnya, sebelum tidur ingatlah semua aktivitas kita sebelum tidur, mulai dari bangun sampai mau tidur lagi. Jika ada tergores di hati, minta ampun kepada Allah. Jika ada kebencian masuk ke hati, minta kepada Allah supaya dicabut. Jika ada dendam di hati, emosi, minta kepada Allah supaya Allah menenteramkan qalbi. Itulah amalan Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ternyata beliau ini mengamalkan amalan sahabat yang dulu Sayyidina Abdullah bin Umar penasaran kepada dia. Dilihat-lihat ternyata tahajudnya sedikit, sedekahnya tidak banyak, baca Qur'annya juga standar. Setelah 3 hari Abdullah bin Umar bertanya, kata Rasulullah, engkau ini ahli surga, tapi aku tidak melihat amalanmu banyak. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, apa masya'nuka, amalan kamu apa gerangan? Dijawab oleh sahabat ini, disembunyikan namanya. Tidaklah aku mengambil tempat tidurku kecuali aku membuang semua kebencian, semua goresan, semua dendam dari kalbuku. Jadi dia tidur nggak bawa dendam, dia tidur tidak bawa kesombongan, dia tidur dalam kerendahan hati, kehinaan jiwa. Disitulah dia kemudian minta ampun kepada Allah. Baru dia mengatakan, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu yang maha agung, aku hidup dan aku minta ditidurkan. Kalau ini sudah rutin naik ke nafs al-mulhamah. Iya, pada akhirnya kita adalah manusia yang harusnya saling memaafkan satu sama lain. Tapi garis kebenaran kita nggak mau turun. Ya. Rasa ketidaksenangan pada orang lain ketika melakukan suatu hal bersama-sama itu membuat kita nggak melihat kebaikannya. Yang kita bisa lihat hanya ketidakbaikannya. Disebutkan tadi bahwa sang sahabat ini tidak akan datang ke tempat tidurnya kecuali memaafkan semua orang di hari itu. Seperti yang tadi disebutkan, dari pagi ke zuhur, zuhur ke asar, zuhur sampai sore, asar ke isya. Sehari itu kita melepaskan 5 kali akad dengan Allah, bertawakal pada Allah. Lepas 5 kali, ditutup malam harinya dengan menurunkan garis kebenaran ketika mau tidur, memaafkan semua orang, melepaskan, melupakan, memaafkan semua hal yang tidak nyaman di hari itu. Jadi saya mengajak diri saya sendiri dan harapannya untuk ayah bunda sekalian bahwa tidak ada cara lain untuk kita supaya agar menjadi insan magnet rezeki itu dengan membersihkan hati. Ya. Hati ini harus bersih di hadapan Allah, bertakwa.
kami diajari bertakwa itu bukan melakukan yang Allah suka dan menjauhi larangannya, bukan. Kami diajari bertakwa adalah merendahkan hati di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, dan merendahkan hati pada sesama. Sekali lagi, bertakwa yang kami diajarkan merendahkan diri di hadapan Allah sehina-hinanya, ya, sampai bersujud, kemudian merendahkan hati dengan sesama manusia. Dan cara mempraktekannya adalah serius. Ini harus benar-benar serius, jangan sekedar gerakan fisik yang Allahu Akbar. Kita hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak punya esensi kenikmatan dalam melaksanakan sholat itu, gitu. Hal yang paling penting adalah bagaimana Allah suka dengan sholat kita. Jangan sekedar gerakan fisik, hadirkan hati saat mengangkat tangan. Visualisasi, bayangkan energi negatif itu hilang, gitu, ya, terangkat ke langit, hilang, diterima Allah, ya, kemudian diganti dengan ketenangan. Karena kenikmatan yang paling baik adalah ketenangan. Lebih pilih senang apa pilih tenang? Kalau saya sih lebih pilih tenang, ya. Lebih pilih tenang atau senang. Oke? Ya. Istiqomah, lakukan di setiap sholat kita, ya. Kita nggak tahu ini takbir mana yang Allah ridhoi dan takbir mana yang menjadi takbir terakhir, ya. Tugas malam ini buat ayah bunda yaitu praktek bahagia dengan sholat hajat, ya Allah, ya. Jadi ketika yang sudah sering bangun sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, dan ditutup witir, ada tugas, ya, buat saya, dan harapannya bisa diikuti oleh ayah bunda penggagas sekalian. Jadi praktek bahagia dengan sholat hajat. Tidak perlu minta apa-apa, cukup ikuti kata-kata yang ada di yang saya tulis ini. Jadi ketika sudah berada dalam keadaan suci dan bersih di atas sejadah, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ingin masa depan aku adalah masa depan yang cerah. Inilah salat hajat aku, ya Allah. Baru kemudian dimulai dengan sholat sunatan hajat rakaat ini adalah ta'ala. Seterusnya biasa, ya. Jadi saya akan mencoba mempraktekkan tugas ini malam ini juga, dan harapannya juga istri saya ikut, ya. Istri saya ikut. Salat hajat, ya. Ya Allah, aku ingin masa depan aku adalah masa depan yang cerah. Inilah salat hajat aku, ya Allah. Sholli sunatan hajat rakaat ini lillahi ta'ala. Seminggu dilaksanakan, atau qadarullah kalau memang Allah menginginkan besoknya langsung ajaib dengan keajaiban yang berlimpah, siapa yang tahu? Semua adalah hak prerogatifnya Allah. Oke, lanjut lagi. Persoalan datang bertubi-tubi, ya, pakai musiknya. Persoalan datang bertubi-tubi, dari urusan pekerjaan hingga gesekan dengan orang yang tersayang. Rasanya ingin lari tapi tak tahu lari kemana. Padahal 5 kali sehari Allah sudah memanggil kita untuk pulang. Inti dari kajian malam ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana menjadikan sholat wajib sebagai titik nol kita. Ketika kita mulai mendengarkan azan, itu sudah mulai ada tombol reset yang muncul di hati kita. Ketika kita bertakbir,
kita memencet tombol rest itu kita nol lagi gitu. Saat kita mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, kita lepaskan genggaman ya dunia yang tidak menyenangkan dan kita serahkan urusan itu kepada sang life organizer yang maha terbaik. Jika salatmu sudah menjadi tempat istirahat paling nyaman, maka bahagiamu tak akan tertukar. Mari kita belajar bagaimana menjadikan salat sebagai prioritas utama, bukan sisa waktu kita. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan dari hadis Abu Dawud ya. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan sibukkan. Harusnya kan Bilal sibukin ya kita dengan sholat gitu. Tapi sholat sebagai media istirahat. Istirahat untuk melapor kepada Allah ya. Pulang kepada Allah, melepaskan semua genggaman-genggaman duniawi yang tidak nyaman ini. Karena sholat adalah sumber kebahagiaan dan ketenangan. Pesan terakhir dari Ustadz Nasrullah dari kajian malam ini. Setelah itu nggak usah pikirin, nggak usah dipikirkan. Setelah itu kan kita kan overthinking, gitu. Kita mengambil apa-apa yang harusnya diserahkan kepada Allah. Kita begitu ngambil tuh, ya Allah, aku nggak bisa, ya Allah, aku nggak bisa, gitu. Jadi kita tuh mengambil sesuatu, ya. Kita Bapak Ibu ngatur jantung kita aja nggak bisa, apalagi kehidupan kita. Jantung kita ini nggak bisa, kita atur tuh nggak bisa. Serahin ke Allah aja, ya Allah, aku serahin jantungku kepadamu. Tapi kan kita nggak ngomong begitu sama jantung. Kita udah kayak ya udahlah gitu. Nah begitu juga dengan semua kehidupan. Jangan terlalu diambil pusing, serahkan kepada Allah. Setelah itu nggak usah pikirin, nggak usah dipikirkan. Setelah itu kan kita kan overthinking, gitu. Kita mengambil apa-apa yang harusnya diserahkan kepada Allah. Kita begitu ngambil tuh, ya Allah, aku nggak bisa, ya Allah, aku nggak bisa, gitu. Jadi kita tuh mengambil sesuatu, ya. Kita Bapak Ibu ngatur jantung kita aja nggak bisa, apalagi kehidupan kita. Jantung kita ini nggak bisa, kita atur tuh nggak bisa. Serahin ke Allah aja, ya Allah, aku serahin jantungku kepadamu. Tapi kan kita nggak ngomong begitu sama jantung. Kita udah kayak ya udahlah gitu. Nah begitu juga dengan semua kehidupan. Jangan terlalu diambil pusing, serahkan kepada Allah. Jadi bagaimana? Ada yang bisa mengatur jantung? Jantungnya stop dulu ya. Jangan lagi. Nggak ada. Ya udah, mau apa lagi? Mau sok mengatur bagaimana lagi? Dulu saya mencoba untuk mengatur segalanya gitu. Tapi ketika kita nggak mau diatur, itu berdampak pada sekitar kita. Anak-anak nggak mau diatur, ikut-ikutan ya. Pekerjaan jadi nggak teratur dan semua mundur dengan teratur. Jadi mau ngatur apa diatur? Dengan kita mengangkat tangan, itu kita minta Allah mengatur kita. Itu semacam yang tadi WO, kita cuma duduk di pelanggan aja, ya udah diatur sama pada WO-nya gitu. Dan kehidupan kita sekarang ditawarkan untuk diatur sama Allah. Lah, kok nggak mau gitu? Saya sendiri sih mencoba bagaimana kehidupan saya tuh Allah atur aja dah. Kemarin saya coba mengatur tapi jadinya nggak teratur. Ayah bunda abang kakak sekalian, di Mahit Rezeki itu adalah bagaimana kita melihat semua hal itu dengan positif, dengan wow keren. Bagaimana apa yang kita dapatkan dari yang tidak positif sampai yang positif, pilihan kita hanya melihatnya dan meresponnya dengan positif. Kita nggak tahu sholat kita ini yang terakhir atau yang masih berkelanjutan gitu. Jangan sampai ayah bunda harus berakhir gitu.
Ya. Apa harus berakhir dulu baru mau diatur? Mau sampai kapan kita menggenggam dunia yang seakan air yang kita celupkan dalam air, itu hanya setetes yang kita dapatkan. Genggaman ini tuh membuat kita nggak nyaman gitu. Kita mau dengan genggaman seperti ini mau bagaimana? Kopi aja nggak bisa. Tapi kalau kita lepas, itu ibaratnya pakaian buat laki-laki, menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Saat tiba nafas di ujung hala, mata tinggi mau tunggu sampai nafas di ujung dulu? Enggak. Harapannya adalah kita bisa melepaskan semua ke dunia ini tuh sampai akhir hayat gitu. Jangan sampai harus dibungkus dulu seperti ini. Kematian adalah pemutus kelezatan dunia. Mau mutusin sendiri atau diputusin sama Allah nih? Jadi ini adalah kesempatan saya ketika ada kajian di dekat rumah tentang pemulasaraan, saya hadir dan tadinya memang saya pengen jadi modelnya, cuman saya nggak berani mengungkapkan saya aja Pak yang jadi model, enggak, saya nggak berani. Saya cuma terbetik, pengen jadi modelnya supaya saya bisa merasakan bagaimana dibungkus kain itu. Itu kain beneran. Tapi saya tiba-tiba ditunjuk oleh ustadznya, A aja ya yang jadi modelnya, dan saya senang gitu. Saya senang jadiin model dan ini benar-benar saya merasakan ditutup gitu. Ini benar-benar dibikin seperti mayat gitu. Lihat. Saya berbetik dalam hati, eratkan aja seperti biasa. Gulungan tuh pengennya dieratkan aja seperti biasa. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khotimah, matikan kami. Dan ketika sudah rapat semua itu, baru mereka sadar, kurangin dikit ikatannya. Dan saya merasa bangga bisa menjadi model mayat seperti itu. Baik, kita sudah tiba di ujung slide ya. Ini ada sebuah info untuk para insan mayat rezeki yang ingin membuat resolusi, membuat harapan, membuat dream board tahunan. Itu kita adakan lagi yang kedua, mega resolusi LOP 2026. Jadi yang belum pernah mengenal LOP, yang belum mengenal mayat rezeki yang ada di kelas malam kali ini, LOP itu apa sih? LOP adalah Law of Projection. Jadi bagaimana kita memikirkan harapan, impian segala macam tuh hanya dengan pikiran gitu. Karena semua pikiran itu dikabulkan Allah. Mulai dari yang tidak positif sampai yang positif. Jadi mau milih yang mana yang mau dikabulin? Ya. Mending yang positif ya. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Oke, terima kasih ya. Jadi jadikan salat ini sebagai spiral kebijaksanaan Anda, spiral kebijaksanaan kita untuk menjemput malam hari, melepaskan semua
hal yang ada di genggaman kita. Lepas aja. Lepas aja. Ya, oke. Karena itu aja dari saya. Kalau ada yang mau tanya jawab, silakan diperbolehkan. Mungkin 1 atau 2 karena udah jam 9.15, takutnya mau pada istirahat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengisi hati ayah bunda bang kakak sekalian pada malam hari ini. Yang benar itu murni dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak tepatnya full dari saya. Saya Muhammad Fajin Yusuf Saus. Jazakallahu khairan. Silakan Teh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan kasiran Yanda Fajrin R yang sudah memberikan kita materi yang daging banget sih Yanda. Bagi saya pribadi ya, daging banget Masya Allah. Ayah dan bunda, alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, kita sama-sama tadi belajar bagaimana kita bisa memaknai, bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dalam sholat. Dan alhamdulillah Yanda, secara pribadi saya sendiri kalau disuruh bertugas sebagai MC itu, saya suka bahagia. Bahagia sekali karena disitulah tempat saya kembali mericas ilmu gitu ya. Menambah wawasan lagi dan terus menimba, dan saya orangnya hausan ya, walaupun mungkin prakteknya tidak mudah, tetapi saya pastikan aku harus terus menambah walau 1%. Dan malam hari ini tuh bukan 1% lagi, tapi 1000%. Ya, dan ada 3 kalimat mungkin ya, ada 2 kalimat besar yang saya garis bawahi dari materi malam hari ini. Mudah-mudahan juga menjadi catatan ayah dan bunda semuanya. Yang pertama adalah rahasia kebahagiaan ayah dan bunda. Tentunya tadi Yanda Fajin sudah menjelaskan dengan sangat detail bahwa ada pada dengan mengingatnya atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya Yanda ya? Rahasia kebahagiaan terbesar hanya dengan mengingatnya. Dengan apa? Dengan zikir ya. Dan sholat adalah merupakan zikir terbanyaknya ya, terbesar dan terbanyaknya. Disitulah kita akan terus dipaksa dan terus dipaksa praktek untuk terus apa? Sebenarnya bukan Allah yang butuh kita ya Yanda ya, tetapi kitalah yang memang butuh Allah. Allah mau sudah Masya Allah ya, sudah Allah Maha Besar ya, kita yang butuh Allah. Dan yang kedua adalah teruslah kita minta dibersihkan dari hati ya, agar apa? Agar mendatangkan rahmat dan ridho Allah ya. Dengan hati yang bersih, hati yang lapang, tentunya Allah hanya menyukai orang-orang yang berhati bersih. Itu ya. Mungkin itu catatan yang mungkin ayah dan bunda juga itu ya, highlight ya. Boleh ayah dan bunda silahkan untuk bertanya, mungkin 1-2 orang yang mau raise hand boleh, atau diketik di kolom komentar juga boleh ya. Mungkin mau sharing atau bertanya atau mau apa saja juga boleh ya di seputar materi malam kita hari ini. Oke, sambil kita menunggu, mungkin saya sedikit sharing terkait materi malam hari ini boleh ya Yanda ya? Boleh Teh. Jadi luar biasa sekali ketika apa yang saya suka, misalnya bukan suka dalam persoalan, bukan. Apa yang suka saya tanyakan kepada diri saya pada saat hari itu, terkadang suka terjawab pada saat saya lagi nge-MC gitu ya. Misalnya saat saya lagi butuh ilmu parenting ya, tiba-tiba Bunda Dwi misalnya gitu ya, akan mengisi minta tolong kepada saya gitu untuk mengisi materi mengisi MC gitu ya. Dan alhamdulillah terjawab. Dan luar biasanya Yanda, alhamdulillah memang akhir-akhir ini saya tuh lagi memang betul-betul setelah 1,5 bulan saya itu nifas setelah kuret, kemudian lanjut haid, berarti kan ada 1,5 bulan saya tidak bisa sholat kan, dan alhamdulillah saya baru bersih-bersih akhir-akhir ini dan saya mulai riadoh lagi dan baru menginjak 2 malam ini, dan itu semua materi yang Yanda sampaikan adalah sama persis dengan apa yang selalu saya minta sama Allah, saya
minta bimbingan gitu ya, minta petunjuk. Saya udah, ya Allah, saya sebagai manusia udah capek gitu. Maksudnya dalam arti bukan capek menjalani hidup ini bukan, tetapi tolong aturkan hidup saya lagi, apalagi sebentar lagi saya memasuki umur 40 tahun, saya minta kehidupan yang lebih lagi yang Engkau ridhoi gitu. Dan Masya Allah malam ini saya mendapatkan insight lagi gitu ya, materi yang wah pokoknya relate banget gitu sama apa yang saya sedang fokuskan gitu ya untuk lebih dekat lagi, untuk lebih ya udah ya Allah, aku udah nggak mau ngatur hidup aku lagi, tapi tolong atur aku aja gitu. Ayahnya aku tuh mesti kemana sih dengan keinstinganku ini yang random ini gitu ya, dengan banyaknya multitasking yang alhamdulillah Allah berikan ke saya. Alhamdulillah saya tuh harus fokus ke A, ke B, atau ke C sih gitu. Dan saya tuh udah nggak mau ngikutin hati kata saya lagi tuh. Tapi Allah tuh dengan baru 2 malam aja gitu ya, baru 2 malam aja tuh udah sedikit-sedikit Allah tuh udah, nih gitu ya, dahsyat banget, keren banget ya. Apakah ada yang sudah bertanya? Mmm, Ya, kayaknya sudah ngejelep banget kayaknya. iya, saya udah bertisu nih sebenarnya kalau mau dilihatin tuh kan. Aduh, Masya Allah. Jadi apa namanya? Jadi awalnya emang bagaimana Allah suka dulu sama kita. Kalau Allah udah suka kan ya udah suka gitu. Kayak Erna suka dengan suatu perhiasan, Hmm. pengen memiliki itu gitu. Bagaimanapun di caranya supaya bisa memiliki itu. Nah, begitupun dengan Allah, ketika Allah suka, Allah akan berusaha untuk mengabulkan semua apa yang diinginkan oleh hambanya. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan menurut Allah itu sendiri. Ya, bukan keinginan kita. Dan ini lagi saya tanamkan dalam diri saya gitu teh. Ini ada jawaban luar biasa nih, udah puas kata Yanda. Masya Allah. Semua atas izin Allah, semua atas izin Allah. Sepakat, setuju banget ya. Kalau alhamdulillah kita semua di sini itu adalah selalu orang-orang yang mengosongkan gelas ya, yang rendah hati, yang terus haus ilmu gitu ya. Walaupun bagaimanapun ilmu setiap hari yang kita dapatkan itu udah harus menjadi sesuatu yang baru lagi yang harus kita praktekkan selalu gitu ya. Iya silakan Bunda, Masya Allah. Udah maju. Oh terima kasih pengingatnya, Masya Allah. Sama-sama Bunda. Semua atas izin Allah, atas izin Allah. Iya dan luar biasa ya. Dan Ayah dan Bunda, sebelum kita lanjut lagi, ada yang tidak kayaknya udah ini banget, udah langsung pengen praktek kayaknya Anda ya. Ya, salat hajat ya di malam ya. Iya, kalau gitu kita doakan dulu ya untuk pembicara kita malam hari ini, Yanda Fajrin Saus CTMR yang sudah memberikan ilmunya, sharing pengalamannya kepada kita semua terkait tema malam hari ini, bagaimana menanam kebahagiaan dalam sholat. Semoga Allah senantiasa ya memberikan rahmatnya, memberikan ridhoannya ya, dikabulkan segala hajatnya, semua kebaikannya ya, keberlimpahannya, disolehkan putra putrinya, dikabul hajatnya tahun ini ya Allah, dimudahkannya ya Allah, diselamatkan dunia dan akhiratnya ya Allah, dikumpulkan kembali kami semuanya di sini di syurgamu bersama Rasulullah untuk bertemu Engkau ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doain sama buat Erna dan semua orang peserta yang hadir malam ini. Amin. Oh kayaknya ada yang bertanya nih. Salam dari Bunda Eka Sri Lestari ya. Assalamualaikum, mau bertanya Yanda, bagaimana caranya kita selalu sadar dan bahagia di setiap keadaan? Ya. BTS. Iya, jadi sebenarnya ini ilmu yang jurus yang atau penyampaian yang saya sampaikan materi pada malam ini itu adalah kulit dari RFF teh. Release, forget, dan forgive. Dan ilmu utuhnya itu ada di pembinaan setelah THMR. Jadi ketika kita pengen sadar dan bahagia setiap keadaan itu titik 0 RFF.
apapun yang terjadi pada Bunda Eka itu harus di RFF-kan, dirilis, ya, dilepaskan ya, kemudian dihilangkan dari ingatan. Dan kalau berkaitan dengan hubungan antar emosi, ya dimaafkan. Jadi untuk menerapkan kebahagiaan di setiap keadaan, jadilah titik nol. Mulai dari nol lagi ya, setiap sholat dari nol lagi ya, setiap sholat dari nol lagi, seperti Pertamina ya. Pertamina ya, jangan Pertamina ya. Mulai dari nol ya. Jadi setelah sholat itu harusnya harapannya adalah gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nol. Nah, nanti kan pelan-pelan terisi lagi tuh, nggak mungkin nggak terisi dengan hal-hal di sekitarnya, sampai menemukan waktu sholat yang selanjutnya. Nol lagi, sampai nanti tidurnya RFF seperti yang tadi sahabat Nabi disebutkan 3 hari bahwa dia adalah ahli surga dengan memaafkan semua orang. Itulah kebahagiaan yang di setiap keadaan. Jadi ada satu cerita teh, tadi ini baru kejadian. Gimana? Jadi saya kan salat nih, salat subuh itu kemarin, tadi subuh malah. Ini salah satu kayaknya ujian juga nih RFF saya gitu. Jadi saya selalu sholat di belakang imam. Saya mengejar sholat di belakang imam. Tapi ternyata mungkin selama ini ada seorang bapak yang melihat saya selalu ada di belakang imam itu. Akhirnya begitu keluar dari masjid, pulang nih, semua pada pulang jamaah, ini nyamperin saya. Oh, tinggal di mana katanya? Jawablah saya. Terus dia lihat dari atas ke bawah, dia lihat saya gitu. Sebenarnya saya nggak nggak belal-belal amat gitu pakaian gitu. Ada saya punya pakaian rompi buat sholat gitu. Dia bilang begini, baju sholatnya mana? Baju sholatnya mana? Pecinya mana? Dia gitu kan. Oh iya Pak, maaf Pak. Akhirnya dia sebutkan, nanti kalau di tengah mah jangan ya, itu buat pengurus sama DKM. Masya Allah. Masya Allah. Jadi posisi tengah di belakang imam itu adalah posisi untuk para DKM dan para pengurus masjid. Saya nggak tahu gitu ada aturan seperti itu di masjid itu gitu. Akhirnya saya pulang ingat, kenapa ya Bapak itu kenapa itu? Ya akhirnya saya baru sadar berapa jam ke belakang, ternyata ya udah saya RF aja, saya kan tetap sholat di situ. Tapi mungkin nggak akan di belakang imam lagi, agak-agak mikir lah ya, supaya menjaga terumbu karang saya dengan dia gitu, menjaga saya tetap ada di masjid dan dia juga tetap nyaman dengan kehadiran saya. Nah, harusnya sih saya merasakan bahagia punya ilmu ini dan saya tidak perlu pindah masjid atau bahkan menjauhi orang itu, gitu teh. Masya Allah. Berarti keren banget ya ilmu ini tuh ya. Bukan bikin lagi ya, emang persoalan itu kan ujian, tantangan dan lain sebagainya itu datang setiap hari ya. Jadi kita tuh udah punya pondasinya gitu ya Yan ya. Pondasinya udah tinggal kita pilih aja nih jurusan. Pas yang mana mau diaplikasikan itu. Iya. Oke, siap. Itu ya. Yanda ada yang aku boleh minta rekamannya? Boleh. Nanti dikirim di grup ya, grup besar. Ya, Masya Allah. Aku mau ngulang-ngulang lagi. Masya Allah. Barakallah. Kayaknya relate banget ya Anda, Masya Allah. Dan itu tuh kayak mau ngisi kekosongan yang aku belum terisi gitu. Kayak itu kayak ngisi ujian sendiri. Tapi ada beberapa yang aku belum isi. Ini kira-kira aku jawabannya apa ya? Dan aku tuh kejawab semua di sini gitu, Masya Allah. Semua Allah. Bismillah. Semoga jadi amal jariah ya Anda. Amin ya Allah. Nanti di-share di grup ya. Oke Bunda Eka, alhamdulillah. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Soalnya kayaknya masih sama kayak saya nih, berbalut tisu. Istri saya mungkin mau nanya, Sebenarnya aku tuh ngantuk banget loh, karena kan
ceritanya baru 2 malam ini kan bisa sholat tahajud lagi kan setelah haid kan. Jadi terbiasa dengan yang kemarin. Terus kan lumayan kadang kan sekarang subuhnya itu kan jam 4, berarti kan Iya. jam 3 dong ya kan. Betul. Udah jam segini jam-jam rawan kan, udah kegiatan full dan lain sebagainya. Tadi ada pengajian 40 harian saudara dan sebagainya. Tapi aku tuh butuh gitu, butuh ilmu ini gitu. Aku pas bener aja aku lagi udah 1000% aku siap gitu ya. Ilmu itu kan rezeki ya. Hah? Ilmu itu kan rezeki. Iya, aku bilang. Jadi sebenarnya tadi hampir dibatalin, nggak jadi. Oh gitu, karena cepat ya kita ya. Tapi ternyata rezeki ini, ilmu ini harus sampai buat ayah dan bunda gitu. Abang kata sekali, bahkan buat Erna. Masya Allah. Iya makanya kata Terina ada rapat loh. Oh iya aku MC aja deh gitu ya. Maksudnya nanti juga di-share gitu informasi lainnya. Terus pada saat saya memang menampilkan 1000% perform bukan sebagai MC sih, saya merasa saya tuh peserta juga gitu. Tapi setelah kita mengosongkan gelas, akhirnya air yang baru masuk itu ya ilmu hari itu tuh memang penuh lagi gitu, yang kemarin tidak hilang tapi terus di-recharge lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan ayah bunda juga merasakan yang sama ya dengan saya ya. Amin. Tidak pernah bosan dan tidak merasa penuh, Masya Allah. Mungkin kita sudahi dulu ya, Nda? Baik, siap. Kalau nggak ada lagi. Udah 9:30 juga, mungkin mau pada istirahat. Iya, oke. Sebelum kita tutup, saya juga mau mengucapkan kembali terima kasih untuk penyelenggara sama-sama Bunda Im, penyelenggara acara kajian rutin kita di KBB ya, ada di bawah bimbingan bimbingan Bunda Dina Indriani. Perlu kita semua kita doakan bersama beliau, doa terbaik untuk beliau dan juga kepada pembicara kita tentunya Yanda Fajrin Sausa TMR. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya yang luar biasa tentunya. Salam buat keluarga, sehat selalu. Dan juga pada admin ajaib yang bertugas, ada Bunda Neti sekaligus asisten HRD YKR Bandung, ada admin ajaib Teh Lisma, Bunda Teh Teti ya, dan siapa lagi ya di sini ada admin ajaib. Doa terbaik untuk Bunda dan tentunya yang paling spesial untuk peserta webinar malam hari ini, Zoom malam hari ini, Ayah dan Bunda. Terima kasih banyak udah stay on sampai 9:30 malam. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, menjadi wasilah kita untuk kita selamat dunia dan akhirat dengan cara mempraktekannya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ayah dan Bunda, kita sebelum tutup kita baca basmalah alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Penutup majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Baik, saya Erna Yulia bertugas sebagai MC. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Dan kita akan kembali bertemu di kajian online selanjutnya yang tak kalah dahsyat luar biasa. Kami dari keluarga KBB mengucapkan terima kasih untuk ayah dan bunda semua. Kita tutup malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Teh Erna, Yanda Fajrin. Terima kasih Bunda Neti. Terima kasih Teh Erna, terima kasih Bunda. Terima kasih. buat semuanya. Terima kasih Bunda Iin. Nina, terima kasih Nina. Sehat-sehat Nina. Amin.